Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dhairin amin. Halaman berapa? Hah? Ada yang ingat halaman berapa? Halaman 24. Ya, halaman 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahi Thahar Rasul jud Rabbana bil qabul wa hab lana kullasul Rabbistajib li amin. Bijahi Thaha, demi tingginya derajat Thaha Ar-Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jud ini fiil doa atau fiil amar. Bermurahlah, bermurahlah, lomanlah. Rabbana, wahai Tuhan kami, bil qabul, dengan diterimanya permintaan. Bil qabuli, dengan diterimanya permintaan. Wahab, dan berikanlah atau limpahkanlah, lana untuk kami, kullasul, semua yang kami minta. Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, istajib, kabulkanlah doaku, li untukku, amin. Penjelasan halaman 25.
ketika seorang hamba telah memohon dan meminta dengan berdoa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Pasti apapun itu akan dikabulkan. Allah adalah zat yang maha mendengar dan kuasa. Allah mendengar doa makhluknya. Apapun permintaan makhluknya, Dia dapat dengan mudah mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Ya. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah tidak pernah menyalahi janji. Innallah la yukhliful mi'ad. Namun terkadang kita sendiri sebagai makhluknya tidak faham apa-apa yang dengan apa Allah memberikannya. Semisal kita dimintai sesuatu oleh adik kita yang masih umur 4 atau 3 tahun. Mereka nangis meminta kepada kita pisau yang sedang kita pegang. Ya. Kita akan memberikan yang lain. Kenapa? Karena khawatir apabila diberikan pisau justru membahayakan adik kita. Tapi kita berikan jajan atau mainan, apa-apa yang sesuai dan dibutuhkan oleh adik kita. Itulah gambaran pemberian atau istijabah doa, tapi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Artinya apa? Allah memberikan sesuatu sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai kemauan kita. Jadi pasti diterima oleh Allah. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, terkadang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghapus dosa-dosa kita. Ya, kita berdoa terus. Kenapa ya? Kok seakan-akan doa kita tidak dikabulkan? Mungkin doa yang kita panjatkan setiap hari itu bukan mendatangkan apa yang kita minta, tapi menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Atau terhindar dari bahaya. Semisal kalian mau rihlah. Ya. Semisal kalian mau rihlah. Kemana? Kalau saya kemarin sama teman-teman guru ke Terawas. Ya. Atau ketika liburan kalian mau kemana? Malamnya kalian berdoa, ya Allah, lancarkanlah besok kami mau bepergian. Ya. Besok mau bepergi, ya. Semisal mau ke Los Angeles. Kalian tidak tahu kalau di sana sedang kebakaran. Besoknya penerbangan ditutup. Di samping ditutup, hujan lebat. Padahal tadi malam sudah berdoa semoga bisa sampai ke sana. Di sana sampai di mana tadi? Los Angeles. Itu kebetulan kalian tidak tahu terjadi apa. Tapi pemberangkatan kalian tidak jadi. Itu salah satu bentuk diterimanya doa. Karena berdoa Allah selamatkan
dari mara bahaya. Tapi seakan-akan karena kita tidak paham dengan apa Allah mengistijabah doa, seakan-akan Allah tidak menerima. Ya. Maka dengan itu, atau yang terakhir, Allah memberikan doa bukan di sini, tapi nanti di akhirat. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh ulama. Dan kisah ini ada yang mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, itu ada hambamu yang terus-terus berdoa. Kenapa tidak langsung diberi?" "Jangan, nanti saya akan berikan di akhirat karena saya senang mendengar doanya." Jadi oleh Allah, kalau bahasa kita itu diprank, ya. Minta kok gak dikasih-kasih. Itu saking senengnya Allah melihat kita berdoa. Kalau langsung dikasih, kan berhenti berdoa. Ya. Semisal kita berdoa, "Ya Allah, saya minta handphone, minta laptop, minta gadget ya Allah." Tapi lama sekali untuk mendapatkannya. Itu terkadang karena Allah senang melihat doa kita, sehingga apabila langsung diberi kita berhenti berdoa. Besoknya langsung datang yang kita minta semisal. Kita berhenti sudah, gak usah doa lagi karena sudah diberikan. Tapi tidak, kadang dilama-lamakan oleh Allah agar kita tetap berdoa. Ada yang bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka dengan hambanya yang berdoa. Bahkan ada riwayat kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menunda doa kita, yakni karena Allah suka melihat kita berdoa. Di antara wasilah doa kita cepat terkabul ialah dengan mengawali doa kita dengan bersolawat dan menutup dengannya. Ini azab ketika berdoa. Jadi ketika kita berdoa, sebelum doa baca solawat. Biasanya kan kalau doa subuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, rabbi firli wa li walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Diakhiri dengan solawat. Yang masyhur pembuka doa itu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Terus subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik wa sallallahu. Ada solawatnya, ya. Kemudian ketika mau menyelesaikan doa, bersolawat kembali. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita dan juga diajarkan oleh Habib Abdullah bin Husain. Beliau mengawali dengan bijahi tohar Rasul, menyebut Rasulullah baru berdoa. Jud Rabbana bil qabul wa hab lana Rabbis tajibli. Amin. Jadi adabnya berdoa diawali dengan solawat, ditutup dengan solawat. Ataka Rabbi jazil wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil fajud ala tami'in. Ataukah pemberianmu, Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, jazil, sungguh indah dan banyak, ialah sungguh indah dan banyak,
Apa saja yang diberikan oleh Allah kok banyak? Kita baca surah Al-Muluk. Iya. Pernah kan kita baca surah Al-Muluk bahkan tiap hari? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma. Di antaranya Allah menciptakan as-sam'ah, pendengaran. Nikmat pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara-suara yang merdu. Kita bisa mendengarkan suara ibu. Kita bisa mendengarkan suara angin yang bisa menjatuhkan pagar satir. Kalian tadi menoleh ke belakang karena mendengarkan suara. Coba kalau kalian tuli, berarti alhamdulillah kita diberi pendengaran. Yang belakang bisa melihat yang di depan. Yang di depan tidak bisa melihat yang belakang kecuali noleh. Alhamdulillah kita diberi penglihatan. Dengan mata kita bisa menikmati pemandangan alam. Dengan mata ketika liburan kita bisa traveling kemana-mana melihat pemandangan. Ada yang ke Bali. Ngapain ke Bali? Ada yang wisata religi, ziarah ke makam para wali. Ada yang bersilaturahim, berjumpa dengan sanak famili yang jarang dijumpai. Iya. Coba bayangkan kalau kita buta. Ini baru mata, baru telinga. Kita dikasih lidah. Lidah itu kan daging ya. Kalau kalian menyentuh permen dengan tangan, apakah ada rasa manis? Kalau kalian menyentuh kepiting Alaska, menyentuh makanan dengan tangan, apakah ada rasanya? Berarti di lidah ini ada saraf yang dengannya kita bisa membedakan mana yang manis, mana yang asin, mana yang gurih, mana yang pahit. Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau semua makanan rasanya sama, pahit semua. Alhamdulillah Allah menciptakan saraf di lidah kita sehingga bisa menikmati banyak makanan yang bervarian rasanya. Ini baru lidah. Belum hidung. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa bernafas, jangan lama-lama, sehari saja. Is dead. Mati kita. Iya. Artinya pemberian Tuhan itu jazil. Pemberian Tuhan itu banyak. Pemberian Tuhan itu indah. Alhamdulillah. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit orang-orang yang wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit orang yang berterima kasih kepada Allah. Coba bertanya kepada diri kita, apakah seharian ini pernah berterima kasih kepada Allah? Kalian setelah makan siang tadi apakah
mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kalian sekarang duduk dengan keadaan sehat, diberikan angin sepoi-sepoi oleh Allah sehingga tidak gerah. Apakah terbesit dalam hati kalian untuk berterima kasih kepada Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit orang yang berterima kasih kepada Allah. Mulai sekarang pahamilah doa Rabbi auzi'ni an ashkura. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berilah petunjuk kepadaku, an ashkurah, untuk mensyukuri, an ashkurah nikmatakallati, nikmat yang telah engkau berikan, alayya, padaku, wa ala walidayah, dan kepada kedua orang tuaku. Itulah faidah doa itu. Rabbi auzi'ni an ashkurah nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu doa agar kita bisa sampai pada makom asyakur, orang yang bisa berterima kasih kepada Allah. Tidak semua orang sampai pada makom itu. Tidak semua orang diberikan petunjuk oleh Allah untuk berterima kasih kepada Allah. Maka perbanyaklah membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Di samping berterima kasih, meminta petunjuk kepada Allah untuk bisa membalas, untuk bisa melakukan hal-hal yang soleh, yang wa an a'malah solihan tardoh, yang engkau ridhoi. Wa an a'malah solihan tardoh wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah diriku dan keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, saya bertaubat kepadamu dan saya beragama Perbanyaklah berterima kasih kepada Allah, karena pemberian Allah sangat banyak. Tadi yang disebutkan nikmat apa? Hanya nikmat lidah, telinga, dan mata. Belum nikmat tangan. Ya. Kalian pernah main apa di rumah? Main game, main PS, main apa lagi? Main bulu tangkis. Siapa yang bisa bulu tangkis? Main futsal. Kenapa kita bisa main bulu tangkis? Karena diberi nikmat. Coba bayangkan kalau tangan kita tidak ada. Apakah kita bisa menyentuh raket? Apakah kita bisa menyentuh tangan orang tua? Atau apakah bisa menyentuh orang-orang yang kita sayang? Menyentuh adik kita. Nikmat tangan. Belum nikmat kaki. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak punya kaki, maka saya tidak bisa main futsal di depan. Ya. Siapa di sini yang suka main futsal? Siapa yang suka PJOK? Itu semua karena diberi nikmat oleh Allah berupa kaki. Coba kalau kalian tidak punya kaki, teman-teman kalian main di Royal, teman-teman kalian main ke tepi pantai, ya, kalian diam saja di mobil, di kursi. Ya Allah, ini masih nikmatkah? Berarti ataukah Rabbi Jazil, pemberian Allah itu sangat banyak.
Lanjut, wa kullu fi'lik, dan semua perbuatanmu, semua kehendakmu, jamil, sangat elok, sangat indah. Wa fikah, dan padamu, amalna harapan kami, tawil, sangat panjang. Fajud, maka berikanlah, ala tomi'in, atas orang-orang yang berharap, apa saja keinginan-keinginan kalian. Mintalah kepada Allah. Allah suka kepada hambanya yang berharap. Penjelasan halaman 26. Kita menyadarinya atau tidak, halaman 26, bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita. Kalian punya salah atau tidak? Siapa yang tahu? Kalian dan Allah. Tapi Allah tutup aibnya. Alhamdulillah. Jadi, tapi jangan pernah putus asa karena bersalah. Bersalah itu milik semua hamba. Kewajiban kita teruslah berjalan menuju Allah, meskipun dengan keadaan merangkak. Tahu merangkak kalian? Meskipun diterpa banyak badai, meskipun kita merasa tidak pantas, ya, kita iri kepada teman kita, kita tidak suka kepada teman kita, kita kadang membuli teman kita, ya, kita kadang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman kita. Kadang kita tidak sengaja melakukan kesalahan kepada teman kita, kepada orang tua kita. Terkadang lisan kita tidak terkontrol menyakiti teman kita. Ya. Artinya kita banyak salah. Kita masing-masing punya aib, punya kesalahan, dan Allah menutup itu semua. Alhamdulillah. Itu sebuah karunia. Ya. Kalian ketika ditugaskan KTI atau KIR, ya, kadang sambil buka yang lain, tapi Allah tutup sehingga tidak ketahuan. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Makanya tirulah sifat Allah yang menutup aib. Kalau kita punya aib, kalau orang lain ketahuan aibnya, jangan bilang kepada siapa. Barang siapa yang bisa menutup aib orang lain, aib kita tidak akan diketahui oleh orang lain. Jangan pernah ngobrol dengan orang yang suka membicarakan aib orang lain. Kalau bertemu dengan mereka,
fala taqudu ma'ahum, maka janganlah duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sehingga mereka ngobrol hal-hal yang lain. Bismillah, biasakan menutup aib orang lah. Barang siapa yang bisa menutup orang lain, nanti di akhirat aibnya tidak akan dipertontonkan. Di hari dipertontonkan semua aib. Nanti ada hari yang hari itu kita nobar, nonton bareng. Ya. Hari apa itu disebutkan dalam Al-Quran? Itu dinamakan Yaumah Tublas Sarair. Hari di mana ditampakkan segala rahasia. Punya rahasia semua kan? Bagaimana caranya agar rahasia kita nanti di hari Yaumah Tublas Sarair tidak dipertontonkan oleh Allah? Caranya kita jangan membicarakan aib orang lah. Yaumah Tublas Sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemampuan untuk melihat, walau mata ini terkadang melakukan kesalahan. Maksiat mata itu melihat, memandang hal-hal yang dilarang. Tapi meskipun begitu, Allah tetap berikan nikmat mata untuk bisa melihat. Hati atau jantung kita tetap berfungsi walaupun hati kita terkadang dikotori oleh sifat-sifat buruk, hasud dan lainnya. Ya. Hati kita tidak langsung mati, jantung kita tidak langsung berhenti. Meskipun hati kita terkadang punya firasat-firasat buruk terhadap orang lain, tanpa didasari oleh bukti yang nyata. Coba kita bayangkan, setiap kita suudzon kepada temannya, jantung kita langsung berhenti. Pasti banyak orang yang mati. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur, perbanyaklah berterima kasih. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, dokoh tercekik, halaman 27. Ya Allah, dokoh tercekik atau sempit al-khinak, leher kami. Al-khinak, leher kami. Maksudnya dalam kesulitan yang besar. Seandainya di Los Angeles itu hujan, pasti sudah selesai kebakarannya ya. Tapi hujannya kok di sini bukan di sana. Min fi'li ma, dari perbuatan-perbuatan la yutok, yang tidak bisa kami tanggung atau yang tidak bisa ditanggung atau yang tidak kuat. Famnun, maka anugerahilah kami bifakil gholak, dengan terlepasnya kesulitan, liman, bagi orang, famnun, maka berilah karunia, bifakil gholaki, dengan terlepasnya kesulitan, liman, bagi orang, lidzambihi,
dengan dosanya rohin, dia tergadaikan. Tidak ada kesulitan, melainkan itu sebab dosa yang kita lakukan. Kalian pernah dihukum oleh keamanan? Kalian pernah dicatat sebagai orang yang bersalah oleh tim Ubudiyah? Pernah. Kalian pernah dipanggil oleh ustadznya? Hukuman-hukuman itu karena kebaikan atau kesalahan kita? Karena kesalahan, ya. Kalian pernah dipukul ketika tidur pagi? Ya, pernah. Karena kesalahan kita. Semua kesulitan itu karena dosa. Dzalikah bi anna Allah lam yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusi. Allah tidak merubah satu nikmat, tidak dihilangkan nikmat itu kecuali sebab perbuatan diri hamba itu sendiri. Ya. Artinya kesulitan-kesulitan yang kita alami itu disebabkan ulah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mengalami kesulitan, hal yang pertama dilakukan, perbaiki atau introspeksi diri apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian bertaubat, perbanyak istighfar, perbaiki dosa atau kesalahan itu. Dengan seiring memperbaiki dosa, semua masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan kita akan terselesaikan. Ini doa agar terhindar dari dosa dan akibatnya. Ya. Penjelasan. Bila kita bertanya, mana yang lebih berat untuk dilaksanakan, apakah melaksanakan ketaatan ataukah meninggalkan larangan? Lebih berat mana? Beribadah atau meninggalkan maksiat? Meninggalkan maksiat. Tidak semua orang bisa meninggalkan semua maksiat. Iya. Imam Ghazali menyampaikan halaman 28. Coba dibuka halaman 28, perkataan Imam Ghazali. I'lam ketahuilah, halaman 28. Annah atau innah liddin, sesungguhnya milik agama syarto ini dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, tarkul manahi, ialah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wal akharu, adapun yang lain, fi'lut ta'atih, ialah melaksanakan ketaatan. Halaman 28.
Wa tarkul manahi, adapun meninggalkan hal-hal yang dilarang, huwal asyadduh, ialah lebih berat. Apalagi istiqomah itu berat, ya. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Fa inna ta'atih, ini dibaca ta'atih karena jama' muannas salim, nasabnya dengan kasroh. Innah itu kan amil nasab ya. Innah, annah, ka'annah, laitah, la'allah, lakinnah itu amil nasab ya. Tansibul ismah wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya, merofakkan khobar. Amil nawasih ya. Innah itu diantaranya amil nasabnya jama' muannas salim itu dengan kasroh. Dalam baitnya ya. Apa itu yang untuk nahu? Yang sidogiri itu apa? Al-miftah. Nasabnya jama' muannas salim dengan kasroh. Baitnya bagaimana? Kalau bahasa Arabnya begini, wa ma bita wa alifin qajumi ayuksaru fil jarrih wa fi nasbi ma'a. Kalimat yang dijemakkan alif ta, ya ini jama' muannas salim, itu nasabnya yuksaruh dikasrohkan. Wa ma bita wa alifin qajumi yuksaru fil jarrih wa fi nasbi ma'a. Nasab dan jernya sama-sama dibaca kasroh. Fa inna ta'atih, maka sesungguhnya ketaatan yaqdiruh, mampu, alaiha, melaksanakannya. Halaman 28. Alaiha, melaksanakannya, kullu ahadin, setiap orang. Wa tarkus syahawat, adapun meninggalkan syahwat. Semua punya syahwat atau tidak? Kalau tidak punya syahwat bahaya. Nanti tidak bisa saling mencinta. Karena kadang cinta itu tumbuh dari syahwat, keinginan. Meninggalkan syahwat, la yaqdiru, tidak mampu, alaihi, atas itu, illa siddiqun, kecuali orang-orang yang jujur. Artinya, ketahuilah bahwa agama itu mempunyai dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kedua, menjalankan ketaatan kepadanya. Meninggalkan larangan-larangan Allah lebih berat daripada menjalankan ketaatan kepadanya. Karena setiap orang mampu melaksanakan ketaatan kepadanya, sedangkan menjauhi larangannya hanya orang-orang yang siddiqin, orang jujur saja yang mampu melakukannya. Lebih jauh Al-Ghazali menyatakan bahwa lebih beratnya menjauhi larangan dibanding dengan menjalankan ketaatan itu disebabkan karena perbuatan yang baik, ketaatan yang bisa menghantarkan seseorang masuk surga selalu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci nafsu. Sementara perbuatan jelek, maksiat yang dapat menghantarkan seorang masuk neraka selalu diwarnai oleh hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Artinya, dulu Allah menciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai para malaikat,
bagaimana reaksi para hambaku ketika menciptakan surga. Semuanya mau masuk. Ya. Kemudian Allah menciptakan neraka. Bagaimana reaksi para hambaku setelah aku menciptakan neraka? Semuanya menjauh. Sekarang diuji oleh Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan neraka itu disukai. Hal-hal yang berkaitan dengan surga tidak disenangi. Itu kenapa untuk menguji hambanya, apakah benar-benar ingin masuk surga atau ingin masuk neraka. Semua ada ujiannya. Kalian mau lulus sekolah, ada ujian. Kalian mau masuk kuliah, ada ujian. Dulu kalian mau masuk MTS, ada ujian. Mau masuk SD, ada ujiannya. Mau masuk TK, ada ujian. Apalagi mau masuk apalagi mau terhindar dari neraka, pasti ada ujian. Siapa yang kuat bisa terhindar dari neraka dan masuk surga. Siapa yang kalah bisa masuk neraka dan tidak jadi masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 29, dibuka halaman 29. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdoa, hufat, diliputi, al jannatuh, surga, bil makarih, dengan hal-hal yang tidak disenangi, wa hufat, dan diliputi, an-naruh, apa neraka, bisyahawati, dengan hal-hal yang menarik hati, disenangi oleh nafsu, sehingga kita tergiur. Ya Allah, semisal ada uang 10 juta, ya, ada di hadapan kalian, dan di waktu itu kalian mau beli HP dan tidak punya uang kecuali uang yang ada di hadapan kalian. Kalian tidak tahu punya siapa, dan tidak ada yang marah karena yang lain juga tidak tahu itu punya siapa. Cuma kalian tahu kalau ini punya orang yang dalam perjalanan jatuh. Semisal punya orang Sidoarjo atau punya orang yang orang Madura, kalian tahu rumahnya. Atau punya orang Lamongan, ya, ada yang dari Lamongan. Atau punya orang yang jauh tempatnya. Orang itu lupa jatuh di mana uangnya. Kalian tahu apa yang kalian lakukan. Di waktu itu kalian pengen beli HP, ada uang jatuh, dan kalian tahu siapa yang kejatuhan uang ini.
Namun yang kejatuhan uang ini tidak merasa kalau uangnya jatuh. Apa yang kalian lakukan? Uang itu disenangi atau tidak oleh kalian? Kalian butuh HP lah. Pengen HP Samsung S berapa? Atau pengen HP iPhone? Ya. Ada uang jatuh 10 atau 20 juta. Kalian tahu ini punya orang Sidoarjo semisal. Disenangi atau tidak? Itulah ujian. Ya. Kalau kalian gunakan, nanti bisa jadi masuk neraka. Karena memang neraka diliputi hal-hal yang menarik hati. Wa huffat an-naruh bisyahawat. Neraka itu diliputi hal-hal yang menarik hati. Semoga kita bisa kuat menghindari hal-hal yang menarik hati namun itu diharamkan. Amin Allahumma amin. Atau kalau kita sudah terlanjur bisa memperbaiki hal-hal itu, bisa bertaubat, bisa minta maaf kepada orang yang kita salahi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Nizar, pinjam anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana ta'arafna. Ayo maju. Aqtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubatan tausil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina ali wal ikhwani wa sairil khillani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha wa kulli dhi mahabbah أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا.
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآله والصحب عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Masih hujan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad. Semisal masih mau menunggu hujan tidak apa-apa. Mau langsung ada kegiatan lain tidak apa-apa.